Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Brickpop Industri ingin mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami buat tentang perancangan tata letak fasilitas produksi kursi di CPU Urban Kayu menggunakan metode systematic layout planning. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rizky Amelia STMSC dan Ibu Ade Astuti STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas Pabrik. Baik, sebelumnya kelompok kami terdiri dari Adrian Tegar Fitrayansyah, kemudian Alvito Dwilianto, Lucy Melinda, dan Parit Ruliana, dan saya sendiri Zahra Firdahana. Baik, pada CV Urban Kayu ini, menghadapi tantangan dalam tata letak fasilitas produksinya yang ditandai dengan jarak perpindahan material yang jauh, aliran kerja yang tidak terstruktur, dan biaya material handling yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang tata letak fasilitas yang lebih efisien guna meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Dengan menggunakan metode Systematic Layout Planning atau SLP, penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara untuk memahami alur kerja, proses produksi, serta kebutuhan fasilitas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan alat seperti Activity Relationship Chart atau ARC, kemudian Activity Relationship Diagram atau ARD, dan Activity Template Block Diagram atau ATBD. Selain itu, simulasi tata letak dilakukan dengan perangkat lunak block plan untuk menemukan alternatif terbaik berdasarkan efisiensi jarak, perpindahan material, dan biaya material handling. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata letak baru mampu mengurangi jarak perpindahan material hingga 25%, meningkatkan efisiensi aliran kerja, dan menciptakan tata letak yang lebih ergonomis dan mendukung fleksibilitas operasional di masa depan. Pendahuluan pada jurnal ini yaitu tata letak pabrik. Pendahuluan pada jurnal ini yaitu tata letak fasilitas pabrik merupakan salah satu elemen penting dalam operasional sebuah industri. Tata letak yang dirancang secara optimal dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan perusahaan. Optimalisasi tata letak fasilitas memungkinkan pemanfaatan ruang yang lebih efektif, mengurangi waktu dan biaya produksi, serta memaksimalkan pemanfaatan ruang yang lebih efektif, mengurangi waktu dan biaya produksi, serta memaksimalkan efisiensi operasional sehingga menjadi keunggulan strategis bagi perusahaan dalam persaingan bisnis menurut Khan dan Qureshi tahun 2024. Selanjutnya untuk metode penelitian akan dibahas oleh rekan saya Lucy Melinda. Untuk metode penelitian ini pada kelompok kami menggunakan pendekatan SLP atau Systematic Layout Planning untuk merancang ulang tata letak fasilitas produksi di CV Urban Kayu ini. Nah, metode ini dipilih karena mampu mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif guna menghasilkan tata letak yang lebih efisien. Tahapan pada metode penelitian ini, yang pertama itu ada pengumpulan data. Lalu, untuk pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk memahami alur kerja pada pola perpindahan material dan kondisi fasilitasnya. Berlanjut dengan wawancara dengan manajemen dan operator produksi untuk memperoleh informasi tambahan terkait kebutuhan operasional dan hambatan yang dihadapi. Setelah pengumpulan data, lanjut ke literatur dan juga data lapangan. Setelah didapat, lanjut kepada metode analisis data, yaitu menggunakan Activity Relationship Chart, itu untuk menentukan tingkat kedekatan aktivitas antar departemen. Lanjut Activity Relationship Diagram, itu untuk memvisualisasikan hubungan antar aktivitas dan memastikan alur kerja yang terintegrasi. Lalu ada Activity Template Block Diagram, itu untuk membuat alternatif tata letak berdasarkan hasil ARC dan ARD.
Lalu dilanjut dengan pembahasan sampai dengan selesai. Dengan pendekatan ini, penelitian di kelompok kami menghasilkan tata letak yang lebih optimal dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Mungkin bisa dilanjut untuk itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan ya. Hasil dan pembahasan pengaturan departemen-departemen dalam sebuah pabrik akan didasarkan pada aliran bahan yang bergerak di antara departemen-departemen tersebut. Selain dapat diukur secara kualitatif, aliran bahan juga dapat diukur secara kualitatif menggunakan tolak ukur derajat kedekatan hubungan antar departemen satu dengan departemen lainnya. Aliran proses merupakan upaya untuk melakukan pemetaan dan evaluasi setiap langkah dalam suatu proses produksi. Pada analisis aliran proses terdapat prosedur yang melakukan identifikasi aktivitas, pergerakan material, dan interaksi antar unit produksi. Pentingnya analisis aliran proses dapat berdampak dalam mengetahui potensi perbaikan yang signifikan dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya. Sebelum melakukan pengolahan data, praktikan harus mempersiapkan data berupa ARD, ARC, dan ATBD. Prosedur yang digunakan saat membuat ARD, ARC, dan ATBD yaitu yang pertama, kita melakukan pengamatan langsung terhadap aliran material dan informasi di lantai produksi CV Urban Kayowe. Yang kedua, mencatat seluruh proses yang terjadi, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga pengiriman produk jadinya. Yang ketiga, menggunakan metode Activity Relationship Diagram atau ARD untuk menganalisis hubungan antar aktivitas. Yang keempat, membuat Activity Template Block Diagram atau ATBD untuk visualisasi tata letak alternatif berdasarkan hasil ARD-nya. Ke bawah. Pada gambar di atas diperoleh bahwa Departemen Office mutlak harus didekatkan dengan Departemen Produksi. Gudang penyimpanan dan ruang rapat dikarenakan memudahkan pengerjaan suatu produksi. Toilet cukup didekatkan dengan produksi kantin dan musola. Selain itu, smoking area harus dijauhkan dengan area office dan produksi karena berbahaya bagi aktivitas produksinya. Oke, next. Baik, selanjutnya akan meneruskan tahap pertama yang perlu dilakukan untuk merancang tata letak ulang. Menggunakan metode SLFP, yaitu membuat ARD. ARD adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang tata letak ruangan terhadap ruangan lainnya. Gambarnya merupakan hasil activity template block diagram yang sudah tersusun berdasarkan tingkat hubungan antar departemen pada ATB. Ini tidak memuat kode huruf U karena memang tidak menjelaskan tingkat hubungan apapun antara departemen. Nah, selanjutnya pada gambar 4 merupakan gambar derajat kedekatan antar departemen. Dari departemen yang satu dengan 9 departemen yang lain, kode-kode huruf tertera menggambarkan derajat suatu aktivitas secara kualitatif, sedangkan kode angka derajat menjelaskan alasan untuk memilih kode huruf. Secara umum, hubungan antara departemen ini berdasarkan pada urutan aliran kerja dan derajat. Kedekatan personel yang diseringkan dilakukan antara departemen produksi. Baik. Ya, cukup. Baik, jadi kesimpulan pada jurnal ini yaitu penelitian ini berhasil mencapai tujuan utamanya dengan merancang tata letak fasilitas produksi yang lebih efisien di CV Urban Kayu menggunakan metode Systematic Layout Planning atau SLP. Tata letak baru mampu mengurangi jarak perpindahan material hingga 25%, meningkatkan pemanfaatan ruang produksi dari 65% menjadi lebih dari 80%, serta mengoptimalkan aliran kerja untuk mengurangi backtracking
Desain ini juga menekan biaya material handling hingga 20% dan mendukung fleksibilitas operasional untuk menghadapi perubahan permintaan pasar. Jadi hasil penelitian ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mengurangi biaya operasional secara signifikan, memberikan solusi yang relevan bagi perusahaan serupa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.